is desire, there is gonna be a flame. And where there is a flame, someone's bound to get burned. But just because it burns doesn't mean you're gonna die. You've gotta get up and try. Orang-orang yang seneng sendirian itu biasanya circle-nya tidak banyak, temannya 1, 2, 3, dan hanya itu saja. Lebih suka menghabiskan waktu sendirian. Orang semacam ini self healing terbaik menurut dia ya di rumah, di kamar. Kalian kan sering ngajak, yuk healing, yuk jalan-jalan. Healing itu kan selama ini kita mengartikan kemana kayak jalan-jalan kayak. Tapi bagi orang ini healing terbaik itu ya di kamar. Begitu masuk kamar itu disitulah surganya. Nah, kalau ada yang seperti ini mungkin kalian ada jiwanya agak introvert. أنا كل ما نويت أنسى لك ذكرى ترجعني ترى للحين أنا أحبك وأشوفك بين حين وحين. Ya Allah, saya ingin kenal Engkau, karena kenal Engkau ini abadi. Fi hayati wa ba'da mamati. Tapi kenal manusia itu tidak abadi. Akhirnya wiridane Allah, 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 Allah. Nikmat. Dan kok soal lalinah ya lali wong jenenge manusia. Aku aja suwe-suwe laline bariku eling neh, bariku lali neh. Tapi apapun itu baru kayak ngaji kita ngerti pentingnya kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kenal manusia sausé mati tidak bisa nolong kamu. Saya kena kenal Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. مرحبا
Nabi dulu tuh rileks sekali ketika beliau ngaji gini, terus ada pemuda lewat bawa cangkul mengabaikan pengajian Rasulullah. Banyak sahabat bilang, celaka orang itu, ada Nabi ngaji kok tidak ikut. Jawabannya Nabi unik. Jangan-jangan dia punya keluarga yang harus kerja, dan kalau harus kerja untuk nafkah keluarganya itu juga ibadah, itu ya sunnah saya. Jadi Nabi rileks saja, tidak tersinggung, tidak. Nah, kenapa kita butuh rileks? Karena kebenaran sekali dipaksakan itu jadinya benturan. Dan itu wali-wali songo itu dulu sudah berpikir seperti itu. Jadi pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya adalah kita berusaha menghindari sebanyak mungkin kebutuhan yang sekunder, yang nggak penting. Bukan memenuhi semua yang kita inginkan. Jadi misalnya begini ya, kalau kita lapar, itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan? Tentu jawabannya asal makan yang sehat. Tapi kalau nuruti nafsu kita, makannya yang enak, teman makan ya enak, terus di warung yang favorit. Ini kan satu kebodohan. Kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak? Yang kita harus kecewa, warung favoritnya bisa sudah tutup, atau kita ke sana harus macet, ribet. Yang benar-benar arif dan bijaksana itu adalah al-istighna anisya. Sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan. Sehingga kalau kita puasa misalnya, semua makanan itu enak karena kita sangat lapar. Sehingga Abul Qasim Al-Junaidi ketika ditanya, ma'idamu to'am, lauk makanan itu apa? Jawabannya lucu, alju, lapar. Kalau kamu lapar ya semuanya enak. Orang yang punya akal karena sadar ini wilayah Allah, semua milik Tuhan, itu dia tiap hari berpikir besok Allah akan melakukan apa terhadap dunia ini. Kalau dalam kitab Hikam itu disebut al-aqil mayakul madza yaf'alu wa hubi wal ghafil mayakul madza af'al. Kamu merencanakan suatu mau plesir ternyata gempa, mau wisata ke Rusia ternyata perang. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tapi anda semua kita ini sering punya jadwal permanen. Makanya saya kalau diundang siapa saja, di sana takdir. Yang jelas Gus ini acara penting. Ya masih acara penting nggak pengiran ngersakno apa piye? Kok apa jadi pangeran? Kamu kok mau jadi Tuhan? Itu kadang ya kiai. Penting Gus acara ini jenengan harus memastikan bisa. Loh kamu itu yang ngajarin tauhid, sesuatu itu biadillah, kok bilang-bilang apa pasti. Kalau maksa terus tak tobatkan loh kamu kata saya. Ya kalau gitu Gus bilang insya Allah. Wah itu hati saya, fisik saya, roh saya sudah bilang insya Allah. Allah gak suka orang yang berlebihan dalam doa. Berlebihan tadi, misalnya minta sesuatu yang terlalu besar, atau permintaan kemarin saja lanu addi syukroh, kita tidak bisa memenuhi mensyukuri, sudah minta lagi. Misalnya seorang jomblo, targetnya kan asal payu nikah, tapi setelah nikah bayangkan istrinya sholihah, tidak cerewet, itu kan berlebihan. Bilang status jomblo saja belum kamu syukuri kok sudah minta yang macam-macam. Jadi harusnya kan syukur dulu ya. Sekedar laku nikah ini kan ada syukur yang harus, seperti jadi dosen juga gitu. Sekedar jadi dosen harus kita syukuri dulu karena menjadi kita tidak nganggur. Itu kan satu harkat sosial yang luar biasa. Jangan tahu-tahu sudah hari kedua cari intensif, cari ini itu, syukurnya aja belum sudah kemana-mana. Itu sudah mu'tadin, sudah melebihi apa? Batas. Lung syariat kok apike ngene, sing maksiat dikek pintu tobat. Kowe lho diutangi wong ra nyaur pisan, utang nang sambung utang. Mergo muangkel trauma. Islam gak ngono. Bar maksiat saiki tobat, sesuk maksiat tobatne ya oleh. Bar maksiat tobatne, sesuk maksiatne ya oleh, tobatne ya oleh. Lha cara pangeran rapian. Wes tutup kapok-kapok. Ora
ngono, dul syariat Islam ora ngono. Rai-rai ngene iki ku yo pintu tobat meneh buka wae. Sampai batas akhirnya apa nganti sing ngene metu kok kula. Lah nek batas fisik kowe nganti meh matek. Malam yughorhir itu kelar-kelar dari jana manane. Lho agama kok apike ngono. Ora fasilitasi sing taat tok, karuan sing taat difasilitasi dadi wali itu iso miber Mekah. Sudah dindilah pokoknya. Tapi bareng sering miber, wali ra tau mulang men miber. Kehidupan adalah pemberian dari Allah untuk kembali kepada Allah. Rasulullah itu kalau ngajarkan hidup itu gampang sekali. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Jadi kalau kita hidup anggap saja peluang untuk nambah kebaikan. Saya itu mulai nikah sampai sekarang itu hampir gak pernah tukaran sama istri. Sama istri saya itu sering bilang gini, Gus sekali-kali kalau saya ngamuk itu diwales, dilawan. Ya saya bilang gini, Allah itu maha baik sama saya. Ketika harmonis ganjaran saya ya lewat harmonis itu. Saya ngasih uang, menyenangkan Anda. Ketika Anda marah, ganjaran saya lewat sabar. Kalau kamu marah, saya tidak dapat pahala. Di antara ceritanya manakinya saya Jafar Sotik itu, kalau ada orang memaki-maki dia itu dikirimi hadiah. Kenapa ya? Karena kebaikan kamu telah kamu berikan kepada saya, ini hadiahnya. Sampai malu yang kritik. Pembenci itu pemberi kebaikan. Istri marah adalah pemberi kebaikan. Orang dulu tuh semudah itu hidup. Seorang guru ketika mengajarkan kepada anak kecil, Jong, lafadzkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian anak kecil itu melafadzkan Bismillah. Maka pengajaran seperti ini membebaskan pengajarnya, anak kecil itu, dan orang tuanya. Semuanya dibebaskan Allah dari api. Dawe Kanjeng Nabi nak nerangno cek gampange. Kowe ora usah kuwatir masalah cukupe rezeki. Pangeran niku ora ngarep bangkrut. Delok pangeran mulai gawe langit bumi ku makani kewan pira wae termasuk dinosaurus, unta, gajah. Lho nganti saiki kok ya ora entek apa meneh manganem trimo sak piring. Saya sering ketemu mereka yang takfiri bilang ini kafir Pak, hadisnya ini. Saya bilang gini, laukana Rasulullahi hayyan lama rodiya ayyufarraqahu wa ummatuh. Andaikan Nabi itu hidup, pasti tidak ridho beliau kamu pisahkan dengan umatnya. Kamu mengkafir-kafirkan orang lain berdasar hadisnya Kanjeng Nabi. Itu artinya kan apa? Nabi kamu pisahkan dengan umatnya berdalil dawuhnya Nabi sendiri. Semua nabi, semua kiai, semua wali itu asadun nasi syafaqatan li umatihim. Orang yang sangat sayang kepada umatnya. Bahkan yang maksiat saja kata Nabi masih ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Jadi betapa cintanya Nabi kepada umatnya, sampai yang ahlul ma'asi saja kata Nabi nanti mau saya syafaati. Karena Nabi gak mau terpisah dari umatnya. Sekarang banyak hadis sahih yang justru dipakai sebagai alat pemisah bainahu wa baina ummati, antara Nabi dan umat. Ora enek wong apik niku uripe kok penak. Kabeh wong apik niku uripe angel. Semakin kita bermanfaat, semakin ujiane niku berat. Titenane wong niku kok iso manfaat, mesti uripe niku kecuba bolak-balik. Mbah kecuba rezeki, kecuba didohi kanca, kecuba keluarga, kecuba rezekine seret enek. Semakin kita bermanfaat, semakin pula Allah memberikan ujian kepada kita semakin besar, semakin berat. Mulakno gedhekno sabare, gedhekno istighfare, ndonga bar ngoten tawakal. Melawan nafsu supaya tidak maksiat itu sudah luar biasa. Supaya lupa guyon sama temannya semalaman sampai subuh. Orang bermalam-malam jagungan sama teman asik itu kan perlawanan terhadap nafsu kita, syahwat kita, untuk mungkin nikmati dugem di bar atau di tempat-tempat maksiat. Itu setan di Indonesia tuh kakuati sama kita. Orang supaya tidak tertarik maksiat itu Ki Jawa cukup ketemu kancane masak terong guyon, gejol-gejolokan zaman mondok, suwengi lulus tanpa maksiat. Nabi Ayub itu diuji punya penyakit itu lama sekali. Terus ketika istrinya mulai galau itu, mulai gundah, kamu itu Nabi kok diuji sampai sekian lama. Terus si Nabi Ayub tanya, kamu sehat sudah berapa puluh tahun? Sudah kira-kira 60 tahun itu. Kamu sakit, kita sakit baru berapa, 1 tahun. Ya sudah, kamu harus ingat betapa Allah ngasih kesehatan itu jauh lebih lama ketimbang kita ngadepi penyakit. Kita kan kemarin ngadepi pandemi baru mulai pertengahan Maret sampai sekarang, dibanding kita sehat berpuluh-puluh tahun kan masih nggak imbang. Sehingga
ingat sisi nikmat istilahnya. Fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Jadi hidup itu hubungan dengan Allah, dengan orang lain itu harus lebih mengingat sisi-sisi nikmat. Apa ya? Nikmat yang dikasih Allah itu jauh lebih besar. Allah itu mencegah kamu, melarang kamu mengklaim barang yang tidak milik kamu. Padahal sama-sama miliknya makhluk. Misalnya Mustafa punya mobil, aku milik saya, boleh enggak? Boleh enggak sama siapa saya? Enggak boleh kan? Mustafa punya rumah, aku milik saya, boleh enggak? Enggak boleh. Kalau mengaku miliknya orang sama-sama makhluk saja enggak boleh, apalagi kamu ngaku-ngaku hal yang milik Allah. Misalnya sifat menentukan nasib itu milik siapa? Allah. Menentukan su'ul khotimah atau husnul khotimah itu milik siapa? Kamu tidak boleh. Misalnya gedeng orang, wong ngono iku mesti su'ul khotimah. Lho sing nentukan itu milik Allah. Wong ngaku barange wonge ora oleh apa meneh ngaku sing hake Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya nak ngendikan ya normal saja. Nah, termasuk cara kita melihat kehidupan. Ada doa Rasulullah SAW yang luar biasa. Ya Allah, jadikan kehidupan ini sebagai penambahan saya untuk berbuat baik. Wal mau tarohatan li min kulli syarrin. Kalau engkau takdir mati, ya anggap mawon nih mati itu berakhirnya semua potensi keburukan saya. Orang itu kan potensinya dua, buruk betul atau potensi buruk. Mungkin sekarang kita tidak korupsi, tapi saja suatu saat kita korupsi. Mungkin sekarang kita tidak salah, suatu saat potensi salah. Dan mati itu mengakhiri itu semua. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ngaji, kalau orang-orang alim NU itu kalau ada bajingan mati tetap dia seksain ini baik dia. Itu tetangganya nggak mau semua. Wong bajingan kok darani baik. Tapi kiainya ngotot. Harus disaksikan kalau ini baik. Akhirnya mereka bilang ya baik-baik. Padahal di hati kiainya sudah tidak bisa garong lagi, tidak bajing lagi. Ya baiklah gitu. Jadi sehingga orang-orang soleh itu melihat hidup itu ya biasa, melihat mati itu biasa, karena hidup adalah sarana kita menambah kebaikan dan mati adalah akhir dari segala keburukan kita atau potensi keburukan kita. Jadi Islam itu mengajarkan kita gimana menghadapi kehidupan, juga gimana menghadapi apa? Kematian. Gusti, ketika saya didiamkan oleh kesalahan-kesalahan saya, antokoni karomuka, maka saya digerakkan oleh sifat lomane jenengan. Itu perasaannya hikam. Misalnya sampean ngerasa dosamu akeh terus rawani donga, ngerasa salahmu akeh terus ngerasa ora ahli swarga. Niku jare hikam, Gusti kula nek eling salah kula kok ora pantes mlebu swarga. Tapi nek eling lomane jenengan nggih pantes mawon. Lha iku dindut wong ngono niku wis dindut. Dina eling dosamu sampean akeh kan gak pantes mlebu swarga. Tapi nek eling jembare rahmati Allah nggih pantes mawon. Ibadah paling apik ku mikir. Mergo Quran sering ngendikan alam ta'lam alam taro. Nggih napa alam ta'lam alam taro. Ana to kowe iku ora mikir. Mane kados wingi, kowe maca la ilaha illallah ping 1000, ambek maca ping pindho tapi ngerti maknane ya dhuwur ping pindho sing roh maknane. Piye-piye tentang kalimatul haq iku dikawiti ayat fa'lam, nggih fa'lam, ngerti yo sira. Yo ngerti kados wingi sing kula terangno, kowe iku ngerti swarga digawe mergo bagi sing menerima la ilaha illallah. Neraka digawe kanggo sing anti la ilaha illallah. Donya digawe kanggo persemian kalimat la ilaha illallah. Ada orang preman agak suka malak orang gitu, tapi nak sholat tenan, tapi ya malak. Nah, jadi contohnya ya kayak usah takok. Ya fase itu macam-macam, preman ono ngegeng delok wong wedok ono delok dangdutan terus ono macam-macam. Tapi nak sholat khusyuk. Ada seorang wali yang mangkel itu gunanya apa kowe sholat wong ijek fasik. Jawab orang tadi, saya masih hafal kalimatnya yang diceritakan Habib Zain. Ada'u lisulhi maudian. Saya tetap ingin ada alasan saya berdamai dengan Allah. Jadi aku nak pas maksiat itu kan hubungan saya dengan Allah kurang baik. Maka saya tetap akan menjaga 1-2 perilaku saya yang saya menjaga perdamaian dengan Allah. Istilahnya dalam bahasa Arab, ada'u lisulhi maudian. Saya tetap punya sisi musolahah berdamai dengan Allah. Sehingga suatu saat mungkin Allah sang pas ridho, sholatnya dia makbulah, kemudian dia jadi wali.
Makanya kita ini nggak pernah tahu Allah ridho pas kita apa, juga nggak pernah tahu Allah benci pas kita apa. Sehingga ra iso sampean muni apa gunane kaji nek ijek lakuane ngono, apa gunane ngaji Minhajul Thalibin ora usah ngono. Saya pas sampean ngaji, pas ra paham terus ridho mbek kodok qadar. Wah diridani pangeran wong kondang tenan, wong ra paham kok ridho mbek kodok qadar. Sing paham ujug, wong goblok kabeh sing pinter aku kok. Waduh, nyara lah kula nang. Jadi kita tidak pernah tahu Allah itu meletakkan ridhonya di mana, meletakkan sukhtunya di mana. Kenapa kita dikatakan sekarang ini tidur? Karena kita ini sering menyaksikan sesuatu yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kita, tidak ada hubungannya dengan kebutuhan kita. Misalnya kita ngelamun, berkhayal, ingin hidup kaya raya, sejahtera, jabat, orang lain anak buah semua. Ternyata itu nggak penting ketika kita di akhirat. Yang penting adalah Anda meninggal dalam keadaan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berkali-kali ngaji, kalau saya berkali-kali bilang, andai kan hati kita nanti direkam Allah, nanti di akhirat sudah direkam, orientasi kita direkam nanti. Pak Agus misalnya ingin punya mobil, punya rumah mewah, punya apa, terus orientasinya gitu. Di depan Tuhan yang menyuruh kita, mensyariatkan kita, inginnya itu ya jadi hamba Allah terbaik, jadi kekasihnya Allah, jadi hamba yang bersujud, dari hamba yang bersedekah. Jadi ini kan tidak sambung. Ada cita-cita versi Allah yang dianjurkan Allah, yaitu bercita-cita jadi hamba yang soleh, yang bermanfaat, yang memanfaati orang banyak. Kemudian ini ada cita-cita yang hadun nafsi, ingin mapan semua orang anak buah. Hal-hal seperti ini itu harus kita jaga, jangan sampai terjadi. Makanya di semua kitab pertama mendahulukan bab niat. Niat itu ya faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Orang baik itu orang yang orientasinya itu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kurang baik adalah orang yang orientasinya itu ya harta, perempuan, pokoknya inginnya itu hal-hal yang kepentingan dirinya sendiri. Nah lalu kenapa kita kadang tidak tahu? Ya tidak tahu itu karena tadi kita kalau tidak wiridan itu tidak punya efek samping kan? Tapi kalau kamu nggak punya uang kan terus lemes. Karena ngerti itu terus uang itu penting, wiridan tidak penting. Nah dari kesimpulan itu sebenarnya kita menjadi bodoh. Karena menjadi bodoh ketika Anda meninggal ternyata uang ini nggak penting, wiridan ini penting. Tapi tahu kita terlambat setelah kita meninggal. Saya itu pernah ditanya seorang dosen, Pak Bahak, bagaimana mungkin tiang sing soleh boten iri kalian kenikmatan yang sedang didapatkan orang-orang sing sedang melakukan free sex bebas atau untuk konser-konser erotis pornografi? Jawaban kulonnya, orang soleh yang sejati itu akan lebih bangga, lebih syukur karena ditakdir tidak melakukan itu. Andaikan nanti ada teknologi modern yang bisa mengukur tingkat kebahagiaan orang, orang yang sedang zina dengan perempuan BTS paling gembiranya sekitar 7 misalnya, karena menikmati perempuan. Andaikan ditakar dengan kebahagiaan pulau Pak Alim Gus Afif karena ada zina, itu kebahagiaan kita tentu di atas itu. Wong sing soleh itu ditakdir gak zina, aku luwih seneng timbang wong nakal sing saiki nikmati napa? Trik nyabari bojo, ono wali. Wali pun ape mulai kita tuan deh sing wedok. Baru gue oh mau dorong ngomong mandi sewan kok kayu waduh sampai murid itu bojo nu regane piye tak tukune jan waktu tak tukune Gus dhisik mahare kabeh tak balekno jenengan pegat keramat kiai iki ora ndonga apa mandi kecuali ndonga ben bojone iku ora cerewet ora mandi. Wah iku nyang ngadepi bojo ribet. Tapi alasannya wali itu lucu, kena buat tiru. Kena apa buat jenengan pegat ya? Aku iku wali. Khawatirku wong wedok iki ora ono wong kuat. Wong wedok iki madorot tok. Aku khawatir kena wong mukmin liyane. Ben aku wae sing kena. Wah apike ngono. Kira di bojo cerewet iku rumat. Bagian meroteksi orang mukmin lain biar gak kena dampak. Oh, nek wali ku ya aneh-aneh. Oh, nek wis karo. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kamu secara baik-baik.
setelah kamu menjaga kebaikan kamu, setelah kamu menjaga iman kamu, setelah kamu menjaga konsisten istiqomah kamu, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang sekeliling kamu sesat gak masalah. Kamu hidup di Jakarta gak masalah, di Hong Kong gak masalah, di Thailand gak masalah. Sementing kesehatan kamu itu mereka terinspirasi. Itu satu-satunya ayat Gus yang menjadi kita nyaman hidup di Korea. Ustadz di sana merasa nyaman. Gak apa-apa kita dikepung orang ateis, dikepung orang macam-macam. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Hanya dikenang, nasihat saya itu dikenang. Akhirnya mereka sepakat ngundang saya, semua guru-guru, terus saya ijazah itu. Ya sudah, Korea itu bumi ateis, bumi di sini tuh nangis semua karena lama nggak dipakai sujud. Yang repot itu antum 24 jam pegang handphone, panggilan manusia antum jawab, panggilan Allah nggak pernah dijawab. Tapi pengen sukses, pengen bahagia, terus pengen masuk surga, terus pengennya surga Firdaus. Panggilan dari Allah itu 5 kali, khairayyarah, antum tinggalkan syarrayyarah. Surat-surat antum balas, surat dari Allah 114 surat nggak pernah dibaca. Allah yang Tuhan saja, yang otoritas segala di tangannya itu, kemungkinan memperlakukan orang zalim itu bisa memberi tobat atau menyiksa. Kenapa kita semangat kita hanya membayangkan orang zalim itu disiksa, padahal bisa saja Allah memberi tobat. Begitulah yang dilakukan Rasulullah SAW ketika melihat orang yang sangat buruklah perilakunya sama Rasulullah. Nabi malah berdoa, wa mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doakan kaum saya ya Allah karena mereka seperti itu karena tidak tahu. Umatnya Nabi itu orang yang paling bisa berlogika, terutama ulama-ulamanya, karena mewarisi dari para Nabi. Maka saya bayangkan nanti kalau ketemu Allah itu umatnya Nabi itu paling nyaman, terutama sing gelem ngaji. Nah sing gelem wiridan tok itu masih tidak cukup, sing gelem ngaji. Karena wiridan itu kan kalau tidak ada ngajinya itu kadang melahirkan khayal. Makanya ulama dulu itu nggak boleh muridnya wiridan sebelum ngaji, karena ilmu itu dimulai dari nazar itu berpikir baru bisa menentukan Tuhan. Makanya awal wajib manusia itu kuling dzuru madza fis samawati wal ardh. Kamu harus berpikir, setelah berpikir makrifat, setelah makrifat baru ilmu, disebut fa'lam annahu la ilaha illallah, baru bakas istighfar, wastaghfir dzambika. Istighfar kamu sah itu setelah tauhidnya benar. Semua yang ditakdir Allah kalau kita ridho itu pasti baik. Itu seperti misalnya kita punya anak 5, yang satu sukses jadi profesor doktor atau jadi orang alim, yang satu sekolah aja gak naik, misalnya sudah gak naik, entek dunia itu nghabiskan harta itu kan. Tapi barokahnya itu mungkin kita mau jadi sombong gak jadi itu karena punya anak yang gak sukses. Mungkin barokahnya punya anak gak sukses itu meredam keangkuhan kita, terus kita menjadi orang yang sopan dengan tetangga, dengan orang lain karena dipaksa punya hal-hal yang seperti itu. Ketika kita dosa, misalnya kita dosa, orang Islam setiap dosa itu pasti ingat salahnya, kemudian istighfar. Dan ketika satu kebaikan dibandingkan keburukan, itu kata semua ulama, karena sayyi'ah itu bernilai 1, kebaikan bernilai 10. Itu masih surplus berapa? 9. Jadi itu cara berpikir Abu Hasan Asy'adili. Kenapa kamu harus berpikir positif tentang Tuhan? Sekali berpikir tentang negatif, itu bahaya betul. Misalnya begini, kamu berpikir tak rewangi jadi kiai, sujud, rukuk, ternyata aku tetap lebu neraka. Gunane apa? Itu menurut saya kan gak punya akal. Sujud itu satu kelaziman menghamba kepada Allah. Normalnya seorang hamba itu ya sujud. Kemudian gara-gara kamu ingin masuk surga, terus logika kamu dibalik, gunanya apa saya sujud? Ternyata saya masuk neraka. Itu pertanyaan yang benar-benar bodoh, dan itu menjadikan Allah benci. Kita sekarang itu karena nafsu ya, sehingga menghadapi hidup ini ribet. Ulama dulu kalau mau mati itu senangnya bukan main. Sudah lama saya ini ingin gak maksiat, kayaknya gak maksiat paling efektif itu mati. Ya tidak apa-apa Gusti, kalau sebaiknya mati ya mati aja. Enteng saja. Jadi melihat kematian itu akhir dari segala keburukan atau potensi keburukan. Apapun baik kita sekarang, suatu saat mungkin kita gak baik. Yang bisa menghentikan ketidakbaikan atau potensi ketidakbaikan itu apa coba? Mati kan? Berarti mati itu mengerikan apa menyenangkan?
Mesti kamu tidak berani menjawab. Meskipun secara ilmu kamu berani, tapi secara rasa agak berani kan? Tapi orang-orang kota itu maunya itu ibadah sendiri, baca hadis, terus membayangkan maknanya demikian dipraktekkan tanpa guru. Makanya kemarin ada rame-rame masalah milkul yamin itu korban belajar tanpa apa? Guru. Nah, mereka itu sebetulnya orang-orang yang masih kosong. Ketika kita bilang dalilnya pakai guru, ya Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Nah, karena kalimatnya adalah an'amta, yang telah engkau, maka kemungkinan terbaik memang niru orang yang sudah meninggal. Karena terbukti husnul khotimah, tidak terkontaminasi macam-macam. Tapi kalau niru yang masih hidup itu kan nggak ada jaminan nanti stabil, enggak. Karena ya manusia itu harus setelah terkenal, terus setelah punya jabatan mungkin agak-agak rubah, macam-macam. Makanya terus kita ekstrim sekali punya kaidah man ta'allama bila syaihin fasayhuhu setan. Orang belajar tanpa guru, gurunya setan. Dan sekarang terbukti banyak penulisan-penulisan yang nggak karu-karuan karena pasti usul-usulnya itu ngaji tanpa guru. Misalnya kue nakal, ya nakal tenan. Seorang misalnya kue nakal, ya rancen nakal. Nabi ku cara nuruti bingung gak bingung. Dilapuro pangeran apik nyatane nakal. Dilapuro nakal, lha wong aku pemimpinnya kok ngelek-ngelek umatku. Ya dadi nabi ku yo bingung, ngadepi kowe ku yo bingung. Lha ora karepan ngadepi umat sing wali-wali kan enak. Sale nabi nglapuro Abdul Qadir, Imam Syafi'i kan enak. Iku matem nggih umat kula. Ya terus budi ora piye-piye ape kan selesai kan. Tenak kowe. Iku matem urusannya mbek debt collector terus iku sapa? Kan yo ribet. Di barno iku umate, dibelo iku kasuse kowe. Debt collector yo ribet to. Lho mboten iki tenan iku. Lah sampe nabi nang akhirat iku yo mikir kowe. Iki tak dudono hadis yo sakake. Lah Nabi Ibrahim milih. Ini ceritanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sing cerita mboten kula. Nabi ku ngadepi umat e ana sing kaya Ibrahim. Ibrahim anggere bengi muni faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Gusti sing anut kula nggih karuan kelompok kula, nak tiyang sing mboten pati bener nggih mugi-mugi jenengan nyepurane ka. Nah Nabi Isa gak pati tanggung jawab. Carane ngendikan ngene, intu adzibhum fa innahum jenengan siksa nggih monggo kawulane jenengan. Sing damel nggih jenengan nggih monggo mawon. Rada ribet Nabi Isa. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jadi gak intervensi lah. Cara basa saiki mboten jenengan siksa nggih monggo, jenengan sepuro nggih. Dari Nabi Muhammad, aku kon melok sapa? Maksudnya aku sebagai nabi sing akhir iku. Alhamdulillah Nabi Muhammad kena khitab anitabi millata Ibrahim Hanifa, berarti wa man asoni fa innaka ghafur. Dong ya.